Pulau ini terletak di Samudra Hindia sekitar 380 km sebelah selatan Jazirah Arab dan 80 km sebelah timur Tanduk Afrika. Pulau ini memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan banyak spesies tumbuhan dan hewan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Beberapa masih belum ditemukan tapi yang lainnya sudah berhasil digali. Sebagai contohnya adalah pohon darah naga. Pohon darah naga mempunyai bentuk seperti payung yang terbalik. Ketika dikupas kulitnya, pohon ini akan mengeluarkan getah yang tampak seperti darah, yang sering digunakan manusia sebagai pewarna, pengawet, serta dipercaya sebagai obat untuk luka, bisul, serta gigitan serangga. Pulau ini telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2008 karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Pulau ini juga memiliki potensi wisata yang besar karena memiliki pemandangan yang indah dan penduduknya yang ramah. Pulau Socotra adalah pulau yang patut dikunjungi dan dijaga kelestariannya. Pada tahun 2008, pulau ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena keunikan dan keanekaragaman hayatinya. Pada tahun 2014, pulau ini menjadi bagian dari Provinsi Socotra yang merupakan salah satu dari 22 provinsi di Yaman. Pada tahun 2015, pulau ini terkena dampak dari perang saudara Yaman yang melibatkan pemerintahan Yaman, pemberontak Houthi, dan koalisi pimpinan Arab Saudi. Pada tahun 2020, pulau ini dikuasai oleh Dewan Transisi Selatan yang merupakan kelompok separatis yang mendukung kemerdekaan Yaman Selatan. Selain tumbuh-tumbuhannya yang unik dan beda dari tumbuhan di tempat lain, di Pulau Socotra juga terdapat hewan juga serangga yang hanya terdapat di pulau ini. Seperti contohnya blue baboon tarantula, Socotran chameleon, dan masih banyak lagi spesies lainnya yang unik di pulau ini. Karena ragam keunikan itulah, Pulau Socotra juga sering disebut sebagai pulau alien. Di balik keunikannya yang luar biasa, pulau ini juga memiliki sejarah yang panjang dan menarik, serta mitos dan legenda yang mengelilinginya. Nama Socotra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti pulau yang penuh dengan kebahagiaan. Pulau ini didiami oleh hampir 50.000 penduduk dan mayoritas dari mereka berbicara dalam bahasa Sokotri yang unik yang hanya digunakan di Socotra. Pulau Socotra tidak hanya terkenal karena keindahan dan keajaibannya, tetapi juga karena salah satu mitosnya yang paling populer, yaitu bahwa pulau ini adalah tempat bersemayannya Dajjal, yaitu sosok yang dianggap sebagai musuh utama umat Islam di akhir zaman. Dajjal adalah sebutan untuk Al-Masih Al-Dajjal, yang berarti Mesias pembohong. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki satu mata buta, bertubuh besar, berambut keriting, dan memiliki tulisan kafir di antara kedua matanya. Dajjal akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang dengan berbagai mukjizat palsunya. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan orang untuk menyembahnya. Dajjal akan membunuh siapa saja yang menentangnya dan menganiaya umat Islam. Menurut beberapa hadis, Dajjal akan muncul dari arah timur, yaitu dari Khurasan, Iran, atau Yaman. Dajjal akan berkeliling dunia selama 40 hari yang terdiri dari 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti seminggu, dan sisanya seperti hari biasa. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, Iran, dan banyak orang lain yang tertipu olehnya. Dajjal akan menguasai hampir seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah yang dilindungi oleh malaikat. Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa yang akan turun dari langit di dekat Menara Putih di Damaskus, Suriah. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya di pintu gerbang Lut yang terletak di antara Palestina dan Israel. Kemudian Nabi Isa akan memimpin umat Islam untuk mengalahkan pasukan Dajjal dan Yahudi dan membawa kedamaian dan keadilan di dunia. Namun, ada juga beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Dajjal bersembunyi di sebuah pulau yang terpencil dan berbentuk segitiga. Pulau ini dikelilingi oleh laut yang bergelombang dan berwarna hijau. Pulau ini memiliki banyak pohon dan binatang tetapi tidak ada manusia. Pulau ini dijaga oleh malaikat yang berwujud binatang buas yang akan menyerang siapa saja yang mendekat.
Beberapa orang mengaitkan pulau ini dengan Pulau Socotra karena beberapa kesamaan yang ada. Pulau Socotra memiliki bentuk yang mirip dengan segitiga, terletak di Samudra Hindia yang berwarna hijau, dan memiliki banyak pohon dan binatang yang unik dan juga langka. Pulau Socotra juga terpencil dan jarang dikunjungi oleh manusia. Pulau Socotra juga memiliki iklim yang ekstrim dengan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Pulau Socotra juga memiliki sejarah yang berkaitan dengan agama-agama Samawi seperti Kristen, Islam, dan Yahudi. Namun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Pulau Socotra adalah tempat bersemayamnya Dajjal. Ini hanyalah sebuah dugaan yang didasarkan pada interpretasi dan imajinasi manusia. Tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan nama Pulau Socotra sebagai tempat Dajjal. Tidak ada pula bukti fisik atau arkeologis yang menunjukkan adanya jejak Dajjal di pulau ini. Tidak ada pula laporan dari para penjelajah atau wisatawan yang pernah melihat Dajjal atau malaikat penjaganya di pulau ini. Oleh karena itu, Pulau Socotra sebaiknya dilihat sebagai pulau yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, bukan sebagai pulau yang menakutkan dan berbahaya. Pada sekitar abad ke-10, Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani, seorang ahli geografi Arab, mengamati bahwa mayoritas penduduk Socotra pada zaman itu adalah penganut agama Kristen, dan mereka sering melibatkan diri dalam praktik sihir kuno. Pada tahun 1511, pulau ini dikuasai oleh Kesultanan Mahra yang berpusat di Kis, di pantai timur Yaman. Kesultanan ini memeluk agama Islam Sunni dan berhubungan baik dengan Kesultanan Ayyubiyah di Mesir. Pada abad ke-16 Masehi, pulau ini menjadi sasaran invasi dari Portugis yang ingin menguasai jalur perdagangan di Samudra Hindia. Namun, invasi ini berhasil ditolak oleh penduduk setempat dengan bantuan dari Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1886, pulau ini menjadi protektorat dari Inggris yang ingin menjaga kepentingan mereka di Teluk Aden. Pada tahun 1967, pulau ini menjadi bagian dari Republik Rakyat Demokratik Yaman yang kemudian bergabung dengan Republik Arab Yaman pada tahun 1990.